Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web klien 1 untuk kelas TIS 19.2. Pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan ke-13, di mana pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang materi penggunaan fungsi loop ya di dalam pemrograman web klien 1. Untuk minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi kondisi di dalam pemrograman web klien 1. Harapan saya latihan pada minggu kemarin yang ada di PowerPoint itu juga bisa Anda coba. Nah, untuk malam ini kita khusus membahas tentang fungsi loop. Langsung saja masuk pada materi. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita melihat dulu apakah loop itu, gitu ya. Nah, di sini loop dipergunakan untuk mengulang sebuah kegiatan. Ya, loop dipergunakan untuk mengulang sebuah kegiatan. Kegiatan apakah itu? Kegiatan yang mungkin di dalamnya memasukkan sebuah rumus tertentu, ya. Jadi ada sebuah formula atau rumus yang dimasukkan, kemudian kita melakukan perhitungan. Nah, perhitungan nanti kita cocokkan atau kita sesuaikan dengan kondisi batasan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jika tidak mencapai kondisi tersebut, bagaimana? Jika mencapai, bagaimana? Nah, di sini hampir mirip dengan fungsi kondisi, karena pasti di dalam loop itu ada kondisinya, tetapi loop ini melakukan perulangan selama kondisi bernilai true atau benar, seperti itu. Nah, di sini perintah loop itu macamnya ada dua, yaitu perintah do dan perintah for. Nah, berikutnya di sini untuk perulangan do sendiri itu ada beberapa jenis ya. Perhatikan di sini contohnya penggunaan do while condition statement loop. Nah, kita juga boleh menggunakan jenis yang do statement loop while condition. Jadi kalau kita lihat while conditionnya ini hanya dipindah saja di bagian bawah. Nah, berikutnya ada do until condition statement loop dan do statement loop until condition. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini until juga hanya diubah dari posisi atas ke bagian bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh program berikut ini. Nah, ini adalah contoh program sederhana penggunaan do dengan keempat jenis perulangan yang ada di sini. Untuk programnya membahas tentang perkalian ya. Jadi program sederhana untuk mengalihkan bilangan 5 dikali 5. Nah, cuman di sini untuk variabel hasilnya itu kita masukkan ke dalam sebuah variabel dengan nama angka, kita deklarasikan dengan perintah dim di sini. Nah, kemudian untuk perintah do while loop-nya sendiri, ini dia menguji. Jika angka tidak sama dengan 25, maka jawaban salah, akan muncul pesan seperti itu. Ulangi lagi, diulang terus sampai menemukan jawaban yang benar. Jika kita sudah memasukkan jawaban benar, maka do loop ini akan berhenti dan dia mengerjakan jawaban yang di bawahnya loop. Dalam hal ini, message box keluar pesan jawaban Anda benar. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan justru dari do while-nya sendiri, ini dia menguji. Kalau jawabannya masih salah, maka dia akan mengulang terus. Kalau sudah benar, ya dia akan langsung mengerjakan yang benar. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan jenis yang kedua, di mana while conditionnya itu kita letakkan di bawah setelah loop. Jadinya seperti ini. Ya, jadi sama saja hasilnya.
cuman peletakan dari fungsi do dan loop while-nya ini saja yang diubah. Ya, sekali lagi hasil programnya sama, program sederhana untuk menampilkan hasil perkalian bilangan 5 kali 5. Tetapi untuk perintahnya sendiri di sini while conditionnya itu hanya dipindah di bagian bawah. Nah, berikutnya ada do until condition. Ya, ada do until condition statement loop. Beda dengan tadi while, ini menggunakan until. Untuk untilnya sendiri menggunakan fungsi tanda sama dengan. Ya, jadi loop itu akan bekerja sampai mendapatkan angka 25. Sama dengan 25. Jika tidak mendapatkan angka ini, maka dia akan mengulang terus. Tapi bagaimana kalau seandainya mendapatkan angka ini? Kalau sudah mendapatkan angka 25, maka dia akan menampilkan pesan jawaban Anda benar. Nah, begitu juga dengan do statement loop until condition. Ya, ini sama seperti ini. Hanya berbeda peletakan until conditionnya saja itu diletakkan di bawah. Jadi kalau while condition tadi dia memasukkan tanda tidak sama dengan, perulangannya dipergunakan untuk mencari jawaban sampai benar. Sedangkan until ini langsung kita kasih tanda simbol sama dengan. Jadi selama belum ketemu angka sama dengan 25 ya dia akan mengulang terus seperti itu. Nah, itu tadi untuk perulangan do. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang perulangan for. Ya, di mana di sini perulangan for itu statement yang jumlah perulangannya dapat ditentukan. Ya, jadi ada sintaks seperti ini. For counter sama dengan start to end statement next. Yang kedua, for counter sama dengan start to end step increment statement next counter. Nah, ini ada dua model sintaks yang dipergunakan. Tinggal nanti kita lihat dari contoh penggunaannya di dalam program. Nah, berikutnya di sini kita berikan contoh untuk yang for counter sama dengan start to end statement next. Ya. Jadi di sini for Caca untuk nama variabelnya sama dengan 1 to 5. Jadi startnya itu diisi dengan angka 1, E-nya diisi dengan angka 5. Dokumen.write Caca dan titik BR. Berarti nanti angka 1 ya, itu sampai 5 akan ditampilkan ke bawah. Tampilannya ke bawah dan ada titik setelah menampilkan bilangan-bilangan tersebut. Ya, jadi ini akan diulang terus selama kondisinya sampai angka 1 dan 5. Ketika angka itu nanti mencapai 6 misalkan, ya dia akan berhenti keluar dari next. Ya, dia akan mengerjakan tutup ini skripnya. Ya. Nah, berikutnya untuk contoh yang kedua, yaitu sintaks for counter sama dengan start to end step increment statement next counter. Nah, di sini kita lihat ada for Caca sama dengan 1 to 50. Jadi bilangannya antara 1, startnya N-nya itu diisi 50, stepnya 2, ada penambahan 2. Ya. Kemudian di sini dokumen.write Caca kemudian diberikan tanda koma. Jadi nanti menampilkannya ke kanan ya, tidak ke bawah. Kalau ke bawah tadi kan karena ada perintah BR. Tapi kalau ini itu ke kanan karena ada tanda koma dan tidak ada BR. Nah, kemudian untuk step 2-nya berarti ini mencari yang ditampilkan hanya bilangan genap saja di sini. Nah, berikutnya ada juga istilah nested loop. Ya, jadi statement perulangan yang terdapat di dalam statement perulangan lainnya. Loop di dalam loop, kalau boleh saya bilang seperti itu. Nah, untuk sintaksnya itu seperti ini. For counter sama dengan start to end statement. Kemudian di dalam statement ini ada for counter sama dengan start to end statement next. Jadi ada for next-nya sendiri.
baru statement berikutnya, dan next. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini. Ya, jadi ada for cacah 1, nama variabel yang pertama, itu dari bilangan 1 sampai 5. Kemudian ada for cacah 2, itu untuk variabel yang kedua, dari bilangan 1 sampai 3. Nah, kemudian dokumen.write, cacah 1 titik, cacah 2, ya, titik lagi. Nah, jadi ini berdampingan tampilannya ya, karena tidak ada BR di sini. Next, dokumen.write BR. Jadi setelah mencetak cacah 1 titik, cacah 2 ke bawah, karena kita ketemu dokumen.write BR. Next. Nah, kalau kita perhatikan, ini dia akan menampilkan angka 1 sampai 5 secara ke bawah. Ini ya, kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 secara ke bawah. Ada titiknya. Nah, ini ada titiknya juga. Ini hasilnya yang kotak kecil ini ya. Nah, kemudian setelah menampilkan dari setiap 1 sampai 5 itu ternyata ada tampilan 1 sampai 3. Berarti yang ditampilkan kan 1 dulu. Ya. Setelah 1-nya habis terus 2. Setelah 2-nya habis terus 3. Ya, jadi bisa tampil seperti ini karena ada fungsi di dalam for-nya ini. Nested loop-nya itu ada di dalam cacah 1 sampai 5 ini. Sehingga mengerjakan angka 1 sampai 2 sampai 3, tapi masing-masing 1, 2, 3 itu menampilkan 1 sampai 5 dengan urutan ke bawah karena efek dari dokumen.write BR. Nah, itu adalah contoh untuk nested loop ya. Nah, kemudian contoh penggunaan fungsi loop dengan do until. Nah, di sini ada contoh C kita berikan harga awal 1. Kemudian do until C lebih besar 10. Ya. Nah, ini harusnya lebih kecil ini ya. Ini ada revisi C lebih kecil 10. Dokumen.write C, berarti nanti tampilannya itu ke kanan. Yang ditampilkan adalah angka 1, 2, 3, sampai dengan 9. Ya, ini revisi C-nya lebih kecil 10. Kok bisa muncul 2, 3, dan seterusnya dari mana, Bu? Karena ada perintah C sama dengan C plus 1. Fungsi ini yang selalu menambahkan sehingga angka itu bertambah. Hasilnya seperti ini. Ya, harusnya kalau hasilnya seperti ini lebih kecil sama dengan ya, karena angka 10-nya juga ditampilkan. Nah, itu tadi contoh penggunaan fungsi loop dengan do until. Nah, berikutnya penggunaan fungsi loop dengan fungsi do while. Contohnya seperti ini. Jadi kita memasukkan variabel input box, inputkan batas perulangan. C kita masukkan harga awal 1, ACC kita masukkan harga awal 0. Dual C lebih kecil sama dengan jumlah MHS, nilainya dimasukkan rumus seperti ini. ACC plus nilai C sama dengan C plus 1 loop. Ya. Untuk membuat rata-rata dari nilai yang akan diinput, ini contoh. Ya, contoh sederhana, dan jumlah nilai yang ada ditentukan oleh user. Ini adalah tampilannya, tampilan dari yang program sebelumnya, dan ini merupakan hasil dari rata-ratanya. Nah, berikutnya ada beberapa contoh perulangan penggunaan do while loop. Kemudian di sini dim ada variabel ulang dan X, do while X lebih kecil 3, X-nya diberi increment. If X sama dengan 1, maka tampilannya ini, jika 2 tampilannya yang kedua, jika 3 tampilannya yang ketiga. Diulang terus ya selama masih di bawah 3. Contoh perulangan untuk for next itu seperti ini. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Baiklah, untuk berikutnya mungkin kita akan melihat dulu dari sebelumnya tentang penggunaan dari fungsi-fungsi yang sebelumnya. Mungkin saya review dulu yang program ini ya.
Jadi kita perhatikan ini ada beberapa hal. Jadi yang kita lihat dari sisi pembuatan untuk dokumen .write-nya diperhatikan ya. Jadi ini contoh sederhana dari penggunaan programnya. Kemudian berikutnya lagi yang perlu diperhatikan di sini sekali lagi untuk nested tadi ya, ada nested loop ya. For di dalam for itu nanti untuk rumus-rumusnya itu bisa diganti. Jadi mungkin kalau yang ada di sini itu contohnya adalah bilangan cacah, mungkin nanti Anda bisa ganti dengan bilangan yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada lagi untuk ini ya, sebelumnya tadi. Nah, penggunaan jenis ini nanti akan muncul di di dalam pertanyaan juga. Anda perhatikan jenis-jenis perulangan yang dipergunakan. Jadi sebetulnya ini kita bisa langsung memilih ya. Jadi mau pakai yang mana saja itu hasilnya sebetulnya sama saja. Yang perlu diperhatikan itu adalah jangan sampai satu itu salah melakukan penulisan ya. Kadang-kadang ketika mahasiswa itu menulis ada yang salah atau keliru. Kemudian yang kedua, kita juga melihat penggunaan fungsinya juga harus betul seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan sampai rumus yang Anda masukkan itu juga salah penempatannya. Nah, berikutnya mungkin saya akan menyapa dulu bagi mahasiswa saya yang sudah masuk ya. Mbak Zahrotul Munfidah, bisa mendengar suara Bu Maya? Bisa Bu, bisa. Oke, terima kasih. Mbak Zahrotul sudah menerima PowerPoint yang saya share ya? Sudah belum Mbak Zahrotul? Gimana Bu? Sudah dibuka belum Mbak Zahrotul? Belum. Belum dibuka ya? Coba ini nanti sambil belajar mungkin dibuka dulu PPT-nya sehingga bisa menjawab pertanyaan yang ada di kuis itu ya, bisa menjawab pertanyaan yang ada di kuis, harapannya seperti itu. Baik, kira-kira ada kesulitan Mbak Zahrotul dalam ini belajar? Gimana? Ada kesulitan enggak kira-kira selama ini? Ada kesulitan enggak? Belum saya coba Bu. Oh ya, Jangan lupa nanti kalau ada kesulitan itu silakan untuk bertanya ya Mbak ya. Jadi jangan sampai tidak bertanya, nanti kalau nggak tahu kan ini. Untuk materi malam hari ini saya membahas tentang fungsi loop. Itu nanti ada contoh-contoh yang ada di dalam PPT. Nanti bisa dicoba Mbak Zahrotul. Oh iya Bu. Ya. Dan kemudian jangan lupa misalkan untuk kuis ya di akhir itu juga nanti bisa dijawab seperti biasa. Untuk menjawabnya di channel YouTube ya Mbak Zahrotul ya. Iya Bu. Ya. Baik, kira-kira begitu saja saya menyapa untuk mahasiswa saya yang di
ikut hadir dalam pertemuan kali ini ya. Jadi sekali lagi untuk materi pada malam hari ini itu membahas tentang materi loop ya. Ada beberapa contoh program yang nanti bisa dicoba. Terima kasih Mbak Zahrotul untuk atensinya. Baik, kita masuk ke materi berikutnya di sini. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kesimpulan pada pertemuan malam hari ini bahwa kita sudah mempelajari tentang fungsi loop, di mana fungsi loop ini berguna untuk mengulang suatu perintah yang diikuti dengan statement di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, dalam kegunaannya atau pemakaiannya dalam program, loop itu ada dua jenisnya, yaitu perintah do dan perintah for ya. Nah, kemudian dalam pemakaiannya sendiri untuk perintah do yang ketiga itu ada jenis-jenis ini yang bisa dipergunakan, yaitu ada do while condition statement loop, ada do statement loop while condition, ada juga do until condition statement loop, dan do statement loop until condition. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh program dengan menggunakan keempat jenis perulangan tadi, bisa dicoba. Berikutnya untuk perulangan for yang keempat, di mana ada dua jenis, menggunakan sintak for counter sama dengan start to end statement next, dan for counter sama dengan start to end step increment statement next counter. Nah, di dalam penggunaan perulangan for, ini adalah contoh-contohnya, itu ternyata ada nested loop, yaitu for di dalam for, atau perulangan di dalam perulangan lainnya. Contoh sintaknya seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan programnya. Jangan lupa pada bagian akhir PPT ini itu ada kuis ya. Jadi di sini untuk kuis itu saya berikan ada 5 pertanyaan. Jika Anda mengikuti video ini dari awal sampai akhir pasti bisa menjawab. Yang pertama, apakah pengertian fungsi loop? Ini sudah saya bahas beberapa kali tadi. Yang kedua, ada berapa jenis fungsi loop? Nah, itu juga sudah ada dalam pembahasan. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 jenis perulangan do. Nah, saya hanya meminta 2 jenis perulangan do. Tolong diperhatikan pertanyaannya. Tidak usah menjawab terlalu berlebihan ya, kalau bisa ya pas sesuai porsinya. Tapi tidak boleh kurang seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah perulangan for? Dan yang kelima, ada berapa jenis perulangan do. Nah, itu adalah kuis yang saya berikan untuk malam hari ini ya. Jadi harapan saya di sini Anda bisa menjawab pertanyaan kuis tadi dan nanti bisa dijawab di YouTube channel yang ada di link yang nanti akan saya berikan. Nah, pesan saya jangan lupa untuk tetap berlatih untuk mahasiswa TIS 19.2 karena tanpa berlatih Anda tentunya tidak bisa memahami perkuliahan yang kita laksanakan, mengingat perkuliahan kita ini menggunakan model praktek ya, jadi tetap harus praktek. Apapun keadaannya tetap harus praktek di sini. Kemudian yang kedua, untuk kuis sendiri memang sengaja kita berikan dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda dalam menerima materi yang diberikan. Ya, jadi
kadangkala mungkin kalau lewat begitu saja kita tidak pernah tahu apakah mahasiswa memperhatikan atau tidak, ya. Nah, di sini dengan adanya kuis harapannya meskipun mungkin sedikit, tetapi Anda tetap menyimak video itu sampai selesai, kemudian Anda bisa menjawab dari kuis yang kami berikan. Untuk kuis nanti seperti biasa sudah disediakan tempat untuk menjawab. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.